Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang struktur dan pola keruangan kota yang terdiri dari anggota kelompok 5. Yang pertama ada Anissa, Erta, Vina, dan Dela. Yang pertama kita masuk ke karakteristik kota. Di sini ada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, menurut Bintarto, ciri kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. A. Ciri fisik memiliki ciri-ciri terbagi menjadi 5. Yang pertama, sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. 2. Tempat parkir yang memadai. 3. Tempat rekreasi dan olahraga. 4. Alun-alun, dan yang terakhir ada gedung-gedung pemerintahan. Ciri-ciri sosial di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, masyarakatnya heterogen. 2. Bersifat individualistis dan materialistis. 3. Mata pencaharian non-agraris. 4. Corak kehidupannya bersifat hubungan berkerabatan mulai pudar. 5. Terjadinya kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. 6. Norma-norma agama tidak begitu ketat. Dan yang terakhir, pandangan hidup lebih rasional. Di sini kami memaparkan beberapa gambar tentang ciri fisik dan ciri sosial. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pola keruangan kota. Pola keruangan kota di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pola sentralisasi yang memiliki pengertian di mana kota pola persebaran kegiatan kota yang cenderung mengkelompokkan pada suatu wilayah. Dan yang kedua ada pola desentralisasi, merupakan pola persebaran yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota. Yang ketiga ada pola nukleasi, merupakan pola persebaran kegiatan kota yang menyerupai pola sentralisasi, tetapi skala ukuran lebih kecil. Inti kegiatan perkotaan berada di daerah utama. Yang terakhir ada pola segresi, merupakan pola persebaran kota yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Di sini kami menampilkan beberapa gambar yang membentuk pola sentralisasi dan desentralisasi. Bisa teman-teman simak di sini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, masuk ke struktur dan ruang kota. Struktur dan ruang kota ada yang namanya teori konsentris. Teori konsentris ini terbagi menjadi 5 bagian. Bisa teman-teman baca sendiri di sini. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada teori sektor. Teori sektor munculnya ide mempertimbangkan variabel sektor pertama kali dikemukakan oleh Yot pada tahun 1939. Teori sektor membagi wilayah menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Daerah pusat kota atau CBD terdiri atas pusat ekonomi, sosial, pemerintahan, dan wilayah. 2. Zone of worldless like manufacturing terdiri atas industri kecil dan perdagangan. 3. Zona pemukiman kelas rendah merupakan tempat tinggal bagi pekerja industri di kota dengan penghasilan rendah. 4. Zona pemukiman kelas menengah merupakan daerah yang ditinggali oleh penduduk dengan penghasilan tinggi. Dan yang terakhir ada zona pemukiman kelas tinggi, yaitu pemukiman golongan atas. 3. Teori inti ganda. Teori ini diusulkan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Kedua ahli geografi ini berpendapat bahwa pola konsentris dan sektoral ada di daerah perkotaan.
Tetapi kenyataannya lebih kompleks daripada yang dikemukakan oleh teori Bulgaris dan Hoyt. 4. Penataan ruang kota. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang kota meliputi perumahan, industri, jasa, sarana pemerintah. Nah, di sini kita masuk ke perumahan. Pemanfaatan lahan di kota lebih kompleks dari pedesaan karena struktur dan kondisi masyarakatnya pun lebih beragam. Lahan perumahan di perkotaan biasanya sangat rapat karena jumlah penduduknya banyak. B. Industri. Industri berhaluan bahan mentah harus diperhitungkan secara khusus, berlokasi di tempat terdapatnya bahan mentah tersebut. 2. Di tempat pemasaran. Dan yang terakhir, industri berhaluan pekerja berlokasi di tempat tenaga kerja, yaitu pengerjaan bahan industri yang memerlukan keahlian khusus seperti memetik, membordir. 3. Jasa. Jasa yang menggunakan lahan kota adalah jalan, terminal, rel kota, rel kereta api, stasiun, dan sebagainya. D. Sarana pemerintah. Selain perumahan dan perkantoran, lahan di kawasan perkotaan juga disediakan untuk membangun sarana pemerintahan. Ini terjadi karena kota biasanya menjadi pusat pemerintahan. E. Tempat pemasaran dan pusat pendidikan. Bisa kita lihat bersama-sama di sini pengertian dan contoh gambar. Dan itulah yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengateng main kiu-kiu. Thank you.